reaksi yang kedua yang akan kita bahas adalah reaksi substitusi. Substitusi seperti katanya, ya, substitut itu berarti ada pergantian. Nah, di sini karena reaksinya adalah hidrokarbon, ya, maka ada suatu pergantian atom pada senyawa karbonnya, ya, dengan yang mensubstitut siapa, gitu. Nah, di sini biasanya pada hidrokarbon itu yang digantikan ya, ini tolong digarisbawahi adalah atom hidrogen. Contohnya di sini adalah CH4. Ya. Dalam menuliskan reaksi substitusi kita harus mengamati dulu jenis atom C-nya dalam senyawa hidrokarbon, ya, karena apabila ada atom C primer, sekunder, tersier, nanti tingkat reaktif dari atom hidrogen yang akan kita gantikan itu berbeda-beda, ya. Nanti kita coba bahas lebih detail. Untuk contoh yang pertama di sini lebih gampangnya, kalau menuliskan reaksi substitusi itu dibuat rumus strukturnya dulu. Di sini kan ada CH4, ya. H atas dari satunya ditambah dengan gas klorin, nanti Cl dengan Cl karena Cl-nya ada 2, di mana reaksinya berlangsung dalam keadaan suhu yang panas sekitar 127 derajat Celcius. Nah, di sini ya, karena atom C-nya itu cuma ada satu saja, berarti tidak ada C primer, sekunder, dan tersier, berarti tingkat kereaktifan atom H, ya, keempatnya ini sama, maka substitusinya pun menjadi gampang. Misalnya Cl ini menggantikan atom H yang di sini, kan nanti jadi selesai, jika H yang di sini lepas dan berikatan dengan Cl yang ini, berarti menjadi HCl. Maka rumusnya ini nanti hasil reaksinya menjadi C H H H yang di sini karena tadi digantikan berarti menjadi Cl. Yang di sini menjadi Cl, ya. Ditambah hasil reaksinya hanya akan lepas, ya, lepas berarti berikatan dengan Cl yang satunya, berarti menjadi HCl. Contoh yang kedua, ini misalnya saya punya senyawa CH3, CH3, CH3. Ini namanya adalah 2-metil propana, akan disubstitusi oleh Br2. Jadi di sini yang mau menggantikan atom H-nya adalah Br2. Dalam reaksi substitusi, ya, kita perlu mencermati senyawa karbonnya dulu. Di sini kan yang jelas, ya, kita amati di sini ada atom C yang tersier, ya, atom C tersier karena dia mengikat 3 atom C lain, ya. Dan di sini ini ada atom C primer. Demikian juga di sini C primer, di sini juga C primer. Ingat bahwa atom H yang terikat pada atom C tersier itu lebih reaktif daripada yang terikat pada atom C sekunder ataupun C primer. Jadi tingkat kereaktifan atom H itu kalau diurutkan, yang paling reaktif itu yang terikat pada atom C tersier, kemudian C sekunder, baru yang paling tidak reaktif itu, tidak reaktif sekali gitu, ya, itu pada C primer. Jadi di sini ada atom H di sini, ya. Berarti atom H yang atas ini kan terikat pada C tersier. Ini sangat atau paling reaktif, ya, dari dibandingkan dengan atom H yang terikat pada C primer. Maka nanti akan ada 2 produk yang dihasilkan. 2 produk tersebut, yang pertama, ya, jadi atom Br-nya ini akan menggantikan atom H yang di sini. Ya, berarti produk yang pertama yang dimungkinkan dihasilkan adalah CH3, CH3, ya. Yang atas ini tergantikan dengan Br, ya, tergantikan dengan Br. Ini adalah produk yang utama karena
produk utama itu diperoleh dari substitusi atom hidrogen yang paling reaktif, yaitu yang terikat pada C tersier. Jadi ini produk utamanya. Produk utama dari reaksi adalah ini, artinya produk yang paling banyak dihasilkan. Nah, produk yang kedua yang dihasilkan itu bisa juga, ini saya tambahkan di bawahnya ya. Produk yang kedua, Br-nya ini menyerang atom H yang terikat pada C primer. Karena di sini C primer, ini C primer juga, ini C primer, maka yang diserang bebas. Maka produk yang kedua ini adalah CH3, misal yang diserang yang sebelah kanan ini ya, CH3, C ini tetap H ya. Kemudian di sini yang semula CH-nya 3 berarti menjadi CH2 Br dan CH3. Ini adalah produk sekundernya atau produk kedua. Manakah yang lebih banyak? Yang dihasilkan lebih banyak adalah yang produk utamanya. Yang ketiga ini, misalnya kita punya propana disubstitusi dengan gas klorin. Bagaimana cara menjawabnya? Maka untuk menjawab reaksinya ini bagaimana, kita harus tulis dulu ya persamaan reaksi yang kita peroleh dari data soal ini. Kan ada propana. Propana kita tuliskannya langsung begini saja ya. Rantai lurus CH2 CH3. Kemudian ditambah dengan gas klorin. Berarti di sini ada Cl2 dengan fase gas gitu. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, cara menjawabnya adalah tadi pada reaksi substitusi kita harus mengamati dulu atom H-nya ini terikat pada C primer, sekunder atau tersier. Ini C-nya kan ada 3, dimana kalau kita amati C yang ini adalah 2C atom ini adalah C primer, ini adalah C primer, dan yang di tengah sini adalah C sekunder. Karena ada 2 jenis atom C, karena ada 2 jenis atom C, maka kemungkinan produk yang dihasilkan juga ada 2 ya. Nanti di mana atom Cl ini menyerang atom H yang terikat di sekunder, atom Cl1-nya menyerang atom H yang terikat pada C primer. Nah, lebih jelasnya maka kita rubah yang ini ya, ke rumus strukturnya dulu. Salah satu C primernya boleh dituliskan CH3 begini saja ya. Yang C sekundernya ini kita rubah menjadi CH ya, kita pengen tahu nanti yang diserang yang mana, dan yang di sini CH3-nya kita buat seperti ini rumus strukturnya. Kemudian kan ini diserang oleh gas klorin ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa atom H yang terikat pada C primer itu kurang reaktif daripada yang terikat pada C sekunder, dan ini juga yang terikat pada C sekunder lebih kurang reaktif dibandingkan dengan yang terikat pada C tersier. Jadi kalau diurutkan, atom H ini yang terikat pada C tersier ini paling reaktif ya, paling mudah disubstitusi. Kemudian paling mudah kedua adalah yang terikat pada C sekunder, dan yang paling sulit disubstitusi adalah yang terikat pada C primer. Jadi di sini atom Cl yang pertama nanti akan menggantikan ya, menyerang atom H yang terikat pada C sekunder, karena ini yang lebih reaktif daripada atom H yang di sini ataupun yang di sebelah sini ya. Jadi kita dapatkan produk utamanya ya dari serangan yang pertama ini adalah ya atom atau senyawa alkil halida, yaitu CH3 CH yang bawah ya, digantikan oleh atom Cl yang di sini tetap ya menjadi CH CH CH. Ini sebagai produk utama. Namanya kalau kita namai berarti ya namanya adalah nomor 1, 2 berarti
2. Kloro, propana ya. Kalau kita beri nama H ini bukan cabang ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan namanya. Ini sebagai produk utamanya. Ya. Jadi ini adalah produk utama ya, yang dihasilkan paling banyak karena dia menyerang atom C yang lebih reaktif. Maaf, karena atom Cl ini menyerang atom H yang lebih reaktif. Nah, produk yang kedua yaitu diperoleh jika atom Cl ini ya, menyerang ya, salah satu atom Cl ini menyerang H yang terikat pada C primer. Ya, jadi nanti akan menghasilkan senyawa yang kedua yaitu CH3C ya. Yang ini tetap H, yang ini C, H. Nah, salah satu atomnya ini tergantikan dengan Cl ya. Kalau kita beri nama berarti ada cabang kloro di sini ya. Berarti di nomor atom C yang pertama 1, 2, 3. Berarti namanya adalah 1 kloro propana. Ini adalah produk sekundernya. Produk sekunder itu berarti proporsi hasilnya lebih sedikit daripada produk primer. Ini adalah seputar pembahasan tentang reaksi substitusi.